Konflik panas antara Iran dan Israel kembali memasuki fase paling menegangkan. Di tengah meningkatnya serangan rudal dan drone, muncul kabar bahwa Israel mulai mempertimbangkan gencatan senjata. Namun respons dari Teheran justru mengejutkan dunia. Pejabat Iran menegaskan bahwa mereka tidak sedang mencari gencatan senjata dan operasi militer akan terus berlangsung hingga tujuan strategis tercapai. Serangan balasan Iran disebut-sebut menargetkan berbagai titik strategis. Sementara tekanan militer dan politik terhadap Israel semakin meningkat. Apakah konflik ini akan berubah menjadi perang regional besar di Timur Tengah? Ataukah diplomasi internasional mampu menghentikan eskalasi sebelum semuanya terlambat? Dalam video ini kita akan membahas kronologi terbaru konflik Iran versus Israel. Mengapa Iran menolak gencatan senjata dampak serangan terhadap Tel Aviv, peran Amerika Serikat dalam konflik ini? Apakah perang ini bisa meluas ke Timur Tengah? Tonton sampai akhir karena ada analisis geopolitik yang jarang dibahas media mainstream. Israel kini berada dalam salah satu fase paling genting dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang serangan tanpa henti dari Iran mengguncang pertahanan negeri Zionis. Serangan demi serangan datang silih berganti, menghantam kota-kota strategis, pangkalan militer, hingga infrastruktur penting. Selama 3 hari berturut-turut, rudal balistik dan drone tempur Iran dilaporkan menghujani wilayah Israel tanpa jeda. Situasi ini membuat militer Israel berada dalam tekanan besar. Di tengah intensitas pertempuran yang semakin memanas, muncul kabar mengejutkan. Israel disebut-sebut mengirimkan pesan melalui mediator internasional untuk meminta gencatan senjata sementara. Permintaan itu muncul setelah sistem pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti menghadapi gelombang serangan yang datang dari berbagai arah. Namun pertanyaan besar pun muncul. Apakah Iran akan menerima permintaan gencatan senjata tersebut? Jawabannya justru membuat situasi semakin panas. Iran menolak gencatan senjata. Alih-alih meredakan konflik, Iran justru memberikan respons yang keras. Para pejabat tinggi Teheran menyatakan bahwa perang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Beberapa tokoh penting Iran menyatakan bahwa tidak ada negosiasi di tengah pertempuran. Pernyataan ini menandakan bahwa Iran melihat momentum saat ini sebagai kesempatan untuk terus menekan Israel secara militer. Para komandan militer Iran bahkan menyebut bahwa operasi militer mereka akan terus berlanjut berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika diperlukan. Pernyataan tersebut menandakan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar operasi militer singkat, melainkan bisa berubah menjadi perang panjang dengan dampak regional yang besar. Tel Aviv menjadi target utama. Di tengah eskalasi konflik, kota Tel Aviv menjadi salah satu target utama serangan Iran. Gelombang rudal dan drone dilaporkan menghantam kawasan metropolitan tersebut, menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan memicu kepanikan warga. Serangan yang disebut sebagai gelombang ke-40 itu dilaporkan merupakan bagian dari operasi militer yang dinamakan True Promise 4 yang diluncurkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps. Dalam operasi ini, Iran disebut mengerahkan berbagai jenis rudal balistik andalannya, termasuk rudal Qadr, rudal Khaybar, rudal Sejil, rudal Fatah. Serangan tersebut tidak hanya menyasar Tel Aviv, tetapi juga dilaporkan mengarah ke wilayah Yerusalem dan kota pelabuhan Haifa. Tujuannya jelas, memberikan tekanan maksimal terhadap infrastruktur militer dan psikologis Israel, kepanikan warga dan evakuasi massal. Akibat serangan yang terus berlangsung, suasana di Tel Aviv berubah drastis. Sirene peringatan serangan udara berbunyi hampir tanpa henti. Ribuan warga bergegas menuju bunker bawah tanah untuk mencari perlindungan. Beberapa laporan menyebutkan antrian panjang warga yang berusaha masuk ke tempat perlindungan. Banyak keluarga membawa anak-anak mereka berlari ke ruang perlindungan sambil membawa barang seadanya. Dalam situasi seperti ini, kota yang biasanya ramai dengan aktivitas bisnis dan pariwisata berubah menjadi kota yang sunyi dan penuh kecemasan. Sebagian warga bahkan mulai meninggalkan kota dan mencari tempat aman di wilayah lain. Tekanan terhadap Amerika Serikat. Situasi semakin kompleks karena konflik ini tidak hanya melibatkan Israel dan Iran. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, juga menghadapi tekanan besar di kawasan. Beberapa pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dilaporkan menjadi target serangan drone dan roket. Hal ini membuat Washington harus mengalihkan sebagian sumber daya militernya untuk melindungi pasukan yang ditempatkan di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan mengakui bahwa konflik ini menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara dan persediaan amunisi. Pertahanan udara Amerika harus menembakkan rudal pencegat yang sangat mahal untuk menghancurkan drone Iran yang relatif murah. Salah satu drone yang sering digunakan Iran adalah Shahed 136 yang dikenal sebagai drone kamikaze berbiaya rendah namun efektif dalam jumlah besar. Perbedaan biaya ini menciptakan perang ekonomi di udara, di mana drone murah memaksa lawan menembakkan rudal mahal untuk menghentikannya.
Peran sekutu Iran. Konflik ini juga berpotensi melebar karena keterlibatan kelompok-kelompok sekutu Iran di kawasan. Salah satunya adalah Hezbollah yang berbasis di Lebanon. Kelompok tersebut dilaporkan turut meluncurkan roket ke wilayah Israel Utara sebagai bentuk dukungan terhadap Iran. Jika eskalasi ini terus berlanjut, konflik dapat berubah menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara dan aktor militer di Timur Tengah. Pertanyaan besar, akankah perang ini berakhir? Di tengah meningkatnya intensitas pertempuran, dunia kini memantau dengan cemas. Akankah Israel mampu menahan tekanan militer yang terus datang? Apakah Amerika Serikat akan meningkatkan keterlibatannya dalam konflik ini? Ataukah Iran akan terus melanjutkan operasinya hingga mencapai tujuan strategisnya? Satu hal yang pasti, konflik ini telah membuka babak baru dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Dan jika eskalasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Israel dan Iran, tetapi juga oleh seluruh kawasan, bahkan dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah konflik ini akan berubah menjadi perang regional besar di Timur Tengah? Ataukah tekanan internasional akhirnya memaksa semua pihak duduk di meja perundingan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketika dunia berharap konflik mulai mereda, kenyataannya justru sebaliknya. Setelah gelombang serangan besar ke Tel Aviv, Iran memperluas jangkauan operasinya. Target tidak lagi terbatas pada kota-kota utama Israel, tetapi juga mulai menyasar infrastruktur militer yang dianggap sebagai pusat logistik dan komando. Militer Iran melalui Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan bahwa operasi mereka kini memasuki fase baru yang lebih luas dan terkoordinasi. Serangan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi diluncurkan secara berlapis. Drone pengintai lebih dulu masuk untuk memetakan pertahanan udara, lalu diikuti drone kamikaze dan rudal balistik. Strategi ini dirancang untuk menguras sistem pertahanan udara lawan. Ketika radar dan interseptor Israel sibuk menghadapi gelombang drone murah, rudal balistik berkecepatan tinggi datang menyusul menghantam target strategis. Sistem pertahanan Israel diuji habis-habisan. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Namun dalam konflik kali ini, sistem tersebut diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iron Dome, David's Sling, dan sistem pertahanan berlapis lainnya harus bekerja hampir tanpa henti. Dalam satu malam saja, ratusan proyektil dilaporkan terdeteksi memasuki wilayah udara Israel. Beberapa berhasil dicegat, tetapi sebagian lainnya tetap berhasil menembus pertahanan. Ledakan yang terjadi di beberapa wilayah membuat sirene peringatan berbunyi sepanjang malam. Lampu kota seringkali dipadamkan untuk meminimalkan visibilitas dari udara. Bagi warga sipil, situasi ini menciptakan atmosfer ketegangan yang luar biasa. Kota-kota utara ikut terkena dampak. Selain Tel Aviv, kota pelabuhan Haifa juga mulai merasakan tekanan militer. Kota yang menjadi salah satu pusat industri dan pelabuhan penting Israel ini memiliki arti strategis bagi logistik militer. Beberapa fasilitas industri dilaporkan menghentikan operasi sementara karena risiko serangan. Sementara itu, wilayah sekitar Yerusalem juga meningkatkan status keamanan. Meski sebagian besar serangan difokuskan pada target militer, dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat sipil. Sekolah ditutup, transportasi umum beroperasi terbatas. Banyak perusahaan memerintahkan karyawan bekerja dari rumah atau meninggalkan wilayah rawan. Amerika Serikat terjepit di Timur Tengah. Konflik ini juga membuat posisi Amerika Serikat menjadi semakin rumit. Washington selama ini merupakan sekutu utama Israel, namun keterlibatan langsung dalam konflik berisiko memicu perang regional yang jauh lebih besar. Presiden Donald Trump menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri maupun dari sekutu internasional. Beberapa pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk dilaporkan meningkatkan kesiagaan maksimal setelah ancaman serangan dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Militer Amerika harus menghadapi dilema strategis, membantu Israel secara penuh dan berisiko memperluas perang atau menahan diri demi mencegah konflik regional yang lebih besar keterlibatan kelompok sekutu Iran. Situasi semakin kompleks ketika kelompok-kelompok sekutu Iran mulai bergerak. Salah satu yang paling diperhatikan adalah Hezbollah di Lebanon. Kelompok ini memiliki ribuan roket dan rudal yang mampu menjangkau wilayah utara Israel. Jika konflik ini berubah menjadi perang dua front dari Iran dan Lebanon, maka tekanan terhadap Israel akan meningkat secara drastis. Para analis militer memperingatkan bahwa skenario seperti ini bisa mengubah konflik menjadi perang regional terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Perang psikologis dan propaganda. Selain pertempuran di medan militer, perang juga terjadi di ranah informasi. Kedua pihak saling mengklaim keberhasilan operasi mereka. Iran menyatakan bahwa serangannya berhasil melumpuhkan berbagai target strategis. Sementara Israel menegaskan bahwa sebagian besar serangan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan mereka. Perang narasi ini menjadi sangat penting karena memengaruhi moral publik dan persepsi dunia internasional. Setiap video ledakan, setiap gambar bangunan rusak, dan setiap laporan korban langsung menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Dunia menahan napas.
Sementara konflik terus berlangsung, banyak negara mulai menyerukan deeskalasi. Beberapa mediator internasional mencoba membuka jalur diplomasi agar kedua pihak bersedia menahan diri. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa konflik akan segera berakhir. Kedua pihak tampaknya masih yakin bahwa mereka memiliki momentum untuk menekan lawan. Dan selama keyakinan itu masih ada, pertempuran kemungkinan besar akan terus berlanjut. Menuju titik penentu, kini dunia berada di persimpangan sejarah baru di Timur Tengah. Apakah konflik ini akan berhenti pada perang terbatas antara dua negara? Ataukah akan berubah menjadi konflik regional yang melibatkan banyak kekuatan besar dunia? Satu keputusan, satu serangan besar, atau satu kesalahan perhitungan saja bisa mengubah arah sejarah. Dan pertanyaan yang kini menggantung di benak banyak orang adalah, apakah Israel dan sekutunya akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan? Atau justru Timur Tengah sedang menyaksikan awal dari konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring konflik yang terus memanas, perhatian dunia kini sepenuhnya tertuju pada Timur Tengah. Negara-negara besar mulai mengambil posisi masing-masing. Sebagian menyerukan deeskalasi, sementara sebagian lainnya memperkuat kesiapan militernya jika konflik melebar. Di balik layar diplomasi, berbagai jalur komunikasi darurat mulai dibuka. Negara-negara kawasan Teluk, Turki, hingga beberapa negara Eropa berusaha menjadi mediator agar konflik tidak berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Namun di lapangan situasi justru semakin menegang. Serangan balasan masih terjadi, patroli udara meningkat, dan armada laut dari beberapa negara mulai bergerak mendekati kawasan strategis di Laut Mediterania dan Teluk Persia. Tekanan politik di Tel Aviv. Di dalam negeri, pemerintah Israel menghadapi tekanan yang tidak kalah besar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus menghadapi dua tekanan sekaligus, menjaga keamanan negara sekaligus menenangkan kekhawatiran masyarakat. Serangan yang terus berlangsung membuat aktivitas ekonomi di beberapa kota besar melambat. Banyak penerbangan internasional dihentikan sementara dan sejumlah perusahaan global memindahkan stafnya keluar dari wilayah yang dianggap rawan. Beberapa analis menyebut bahwa tekanan psikologis terhadap masyarakat menjadi salah satu dampak terbesar dari konflik ini. Sirene peringatan yang terus berbunyi, berita ledakan yang datang hampir setiap hari, serta ketidakpastian tentang masa depan membuat suasana nasional menjadi sangat tegang. Strategi militer yang berubah, di sisi lain militer Israel mulai menyesuaikan strategi mereka. Operasi intelijen ditingkatkan untuk melacak lokasi peluncuran rudal dan pusat komando lawan. Serangan presisi terhadap target militer juga terus dilakukan sebagai upaya menekan kemampuan operasional Iran dan sekutunya. Namun konflik modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata. Faktor teknologi, logistik, dan kemampuan bertahan dalam perang panjang juga memainkan peran besar. Dalam konflik ini, Iran menggunakan pendekatan yang oleh para analis disebut sebagai strategi kelelahan, mengirimkan gelombang serangan berbiaya relatif rendah, namun terus-menerus untuk menguras sistem pertahanan lawan. Strategi seperti ini membuat pihak yang diserang harus mengeluarkan biaya pertahanan yang jauh lebih besar. Perang di laut dan udara. Selain serangan udara dan rudal, perhatian kini juga tertuju pada jalur laut. Perairan di sekitar Teluk Persia dan Laut Merah menjadi wilayah yang sangat sensitif. Kapal perang dari beberapa negara mulai meningkatkan patroli untuk melindungi jalur perdagangan internasional. Jika jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz terganggu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh ekonomi global, terutama pada harga energi dunia. Karena itu, banyak negara berusaha mencegah konflik ini meluas ke sektor maritim. Perang informasi. Di era modern, perang juga terjadi di dunia digital. Setiap pihak berusaha menguasai narasi melalui media internasional dan media sosial. Video serangan, foto kerusakan, hingga pernyataan pejabat militer dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Sebagian informasi digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan keberhasilan militer, sementara sebagian lainnya bertujuan memengaruhi opini publik internasional. Akibatnya, masyarakat global seringkali menerima berbagai versi cerita yang berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Momen penentu. Kini dunia menunggu langkah berikutnya dari para pemimpin negara yang terlibat. Apakah konflik ini akan memasuki fase diplomasi setelah tekanan internasional meningkat? Ataukah justru akan terjadi eskalasi baru yang membuat perang semakin luas? Para analis militer mengatakan bahwa beberapa minggu ke depan bisa menjadi momen penentu yang menentukan arah konflik ini. Jika serangan terus meningkat, bukan tidak mungkin kawasan Timur Tengah akan memasuki konflik yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaan besar untuk dunia. Kini pertanyaan yang menggantung bukan hanya tentang siapa yang akan menang. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, apakah dunia mampu mencegah konflik ini berubah menjadi perang regional yang melibatkan banyak negara? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari babak baru geopolitik Timur Tengah yang akan mengubah peta kekuatan global? Satu hal yang pasti, setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia dalam beberapa waktu ke depan bisa menentukan arah sejarah kawasan ini. Menurutmu bagaimana perkembangan konflik ini ke depan? Apakah diplomasi masih memiliki peluang
peluang untuk menghentikan perang, atau justru konflik ini akan terus meluas dan menyeret lebih banyak negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar.